Baik, selanjutnya pada bagian ini kita akan coba belajar berlatih membuat blok gitu ya. Blok itu kita gunakan agar mempermudah kita ketika akan ada perubahan di bagian-bagian tertentu. Misalkan kita mengcopy semua kolom praktis nih, mengcopy semua kolom praktis di setiap bagian yang merupakan pertemuan dinding dengan dinding. Nah, kemudian kita akan terjadi perubahan misalkan dengan dimensi kolomnya misalkan dirubah menjadi 20 kali 20. Nah, kita tidak perlu merubah semua dimensi kolom yang ada di setiap pertemuan dinding dengan dinding yang kita sudah kopikan. Misalkan ada 10 kolom praktis, tidak perlu kita mengubah 10 kolom praktis tersebut. Cukup mengubah satu maka semua akan berubah. Itu fungsinya blok gitu ya. Contohnya kita mulai saja, misalkan ini ada kolom ya, kolom praktis. Kita gunakan buat bloknya gitu ya. Nah, jangan lupa ketika kita akan membuat blok, layer properties yang aktif ketika kita membuat layer, kita akan membuat blok itu bukan layer yang 0 ya, tapi layer sesuai dengan penamaan yang ada di layar. Misalkan ini kolom, berarti layer yang aktif adalah layer kolom. Kita select, ganti dulu ke layer yang aktif adalah layer kolom. Baik, setelah itu kita buat bloknya. Perintahnya adalah, commandnya adalah B, enter. Kita tulis namanya apa? Misalkan kolom praktis. Kemudian oke. Select objeknya dulu. Select objeknya dan jangan lupa layernya dalam keadaan yang aktif adalah layer kolom. Select objeknya, enter. Oke. Nah, ini sudah menjadi blok dari kolom praktis ya. Nah, bedanya apa? Bedanya ketika kita klik bagian ini semuanya akan ikut terklik. Kalau tadi enggak ya. Kalau tadi kan kita select garis yang luar, garis yang dalam tidak terselect. Nah, kalau sudah jadi blok itu sudah menjadi satu kesatuan. Jadi ketika kita select bagian objek ini, maka semuanya akan ikut terselect ya. Kita langsung saja kita mulai ya. Kita lihat perubahannya menggunakan blok itu seperti apa. Kita copy ya. Kita copy misalkan ini 3, kemudian ini 3. Nah, ini ada 3 kolom. Atau agak naik aja. Nah, ini ada 4 kolom ya, yang dikopikan gitu ya. Kemudian kita lihat perubahannya. Misalkan ini gunakan. Misalkan ini dinding. Ini ada 4 kolom praktis yang sama ya, dengan blok yang sama. Nah, kemudian kita akan melakukan perubahan bahwa kolom praktis ini akan berubah ukurannya, dimensinya misalkan menjadi 0,20 cm gitu ya. Jadi 20 cm. Caranya adalah kita buka bloknya dulu. Buka blok itu bisa 2 kali ya. Bisa klik 2 kali seperti ini ya, bisa 2 kali klik di bloknya, kemudian oke. Nah, muncul seperti ini. Misalnya kita akan edit nih, ternyata ukuran si kolomnya itu akan jadi 20 cm, berarti di offsetnya kanan kirinya adalah menambah 0,025. Offset, kita offset, enter 0,025 gitu ya, enter. Kita offset. Nah, ini bagian luarnya. Oke, kita edit. Nah, misalkan ini juga 0,02. Offset 0,02. Untuk bagian dalamnya kita masukkan oke. Nah, yang ini kita delete. Nah, kemudian yang ini kita tidak mau pakai arsir nih, pakai tanda X aja gitu ya, boleh. Nah,
setelah selesai diedit, kita gunakan close block editor. Kemudian apakah save perubahan atau tidak? Ya, kita save perubahannya. Nah, oke, jadi berubah seperti ini ya. Jadi berubah semuanya nih kolomnya, yang tadinya kolomnya 15 kali 15 dan bagian tengahnya menggunakan arsir beton, sekarang menjadi 20 kali 20, tengahnya hanya ditanda kali saja untuk menandakan itu adalah sebuah kolom gitu ya. Nah, seperti itu ya, itu fungsinya dari blok untuk memudahkan kita mengedit ketika akan ada perubahan-perubahan. Seperti itu ya. Silahkan boleh dilatih, diaplikasikan di dalam membuat gambar denah, tampak, dan potongan. Terima kasih.